Saat Qin Yichen selesai mengurus urusan Matt, dia membawanya kembali ke kuil Tuhan. Ini adalah kepercayaan. Kepercayaan tanpa syarat pada Matt. Buang semua yang telah dia lakukan dan beri dia kesempatan untuk memulai kembali. Matt juga tahu apa yang dipikirkan Qin Yichen, dan mengikuti Qin Yichen sepanjang jalan. Melihat ke belakang Qin Yichen, cahaya yang sudah tegas di matanya menjadi lebih kencang. Di dunia ini, pengkhianatan terhadap Tuhan Allah akan dihukum berat. Daripada mengatakan itu adalah cobaan, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa itu adalah hukuman yang sangat kejam. Apalagi dalam kepercayaan masa lalu, semakin tinggi statusnya, semakin kejam hukumannya. Karena adanya kekuatan keyakinan, maka sulit untuk mengubah keyakinan seseorang dengan mudah. Orang seperti itu kemungkinan besar merupakan respons internal yang dikirim oleh kekuatan keyakinan lain. Dan apa yang Matt lakukan, itu membuat banyak hal tabu. Mengkhianati Ares, Dewa Perang, dan mencoba menusuknya dari belakang. Keputusan semacam ini tidak diperbolehkan dalam keyakinan apapun. Kecuali kuil penguasa cahaya, tidak ada tempat yang berani menerima orang seperti itu. Sebagai penganut Ares, Dewa Perang, Matt sangat jelas tentang hal ini. Namun justru karena kejelasan inilah Ares, sang Dewa Perang, semakin mengerti betapa beruntungnya dia bisa bertahan hidup di kuil penguasa cahaya. Matt sangat terkesan dengan toleransi dan kebaikan Lord of Light, tetapi pada saat yang sama, di lubuk hatinya yang paling dalam, di bawah pengaruh doktrin Lord of Light yang terus-menerus, Matt mulai memahami inti sebenarnya dari doktrin Qin Yichen. Tidak ada kelas. Selama mereka mau memulai dari awal, Qin Yichen akan memberi mereka kesempatan. Pikiran yang luas dan toleransi untuk semua hal adalah persis apa yang selalu ingin dimiliki Matt. Tetapi dia tidak dapat memilikinya sekarang. Dia hanya bisa merasakan kekuatan seperti itu di Qin Yichen. Ini adalah ranah yang dia tuju. Melihat keduanya akan kembali ke kuil Tuhan, Qin Yichen kembali menatap Matt. Kamu ingat, lain kali terjadi sesuatu, kamu harus memberitahuku sebelumnya. Qin Yichen memberi nasihat samar, dan kemudian membawa Matt ke bidang bintang dewa utama. Pada saat yang sama, dia tidak berhenti sama sekali, langsung mengandalkan posisi orang percaya, dan langsung berteleportasi ke Athena, Dewi Kebijaksanaan. Tidak ada yang terjadi. Sebelum kata-kata Qin Yichen selesai, dia tercengang ketika dia melihat pemandangan di depannya. Heber menatap Athena, Dewi Kebijaksanaan, dengan marah, giginya terkatup. Apa maksudmu? Athena dengan lembut mengguncang kipas lipat di tangannya, yang diambil dari Qin Yichen sebelumnya. Kipas lipat yang sedikit bergoyang dan senyum tipis di sudut mulutnya menambahkan warna yang berbeda pada Athena. Kepercayaan diri semacam itu dari lubuk tulangnya adalah sesuatu yang Heber, Dewi masa muda, tidak akan pernah pelajari. Melihat penampilan malu Hebe, Athena bahkan tidak bisa menyebutkan betapa cantiknya dia. Memberitahu Anda dan saya untuk merampok tuannya? Lihatlah betapa malunya Anda sekarang. Anda pantas mendapatkannya. Athena bukanlah orang yang takut akan sesuatu, tetapi di belakang Hebo adalah Zeus. Beberapa hal dapat dilakukan secara rahasia. Jika Anda melakukan terlalu banyak, dengan temperamen Hebo, jika Anda menangis di depan Zeus, itu akan lebih dari kerugian. Melihat tatapan membunuh Heber, Athena hanya tersenyum. Apa yang kamu katakan? Aku sudah berada di alam rahasia ini sepanjang waktu. Di mana gunanya pergi? Apalagi, aku pikir apa yang harus kamu lakukan sekarang bukanlah untuk peduli padaku, tetapi untuk melihat dengan baik siapa orang yang tidak berguna di mata penguasa cahaya. Dengan ejekan Athena, Heber merasakan banyak dendam di hatinya. Heber juga tahu bahwa dengan tangan dan kaki Athena, bagaimana itu bisa meninggalkan petunjuk untuknya? Semua kekurangan pasti sudah dihilangkan sejak lama. Sekarang tidak diragukan lagi lebih sulit daripada mencapai langit untuk menemukan bukti campur tangan Athena. Namun meski begitu, Heber masih sangat tidak mau. Penampilannya yang memalukan saat ini semua diberikan oleh wanita tua di depannya. Tetapi dia muncul secara langsung dan ingin dia memberikan penjelasan. Tetapi sebagai gantinya dia diejek. Bagaimana orang bisa menanggung ini? Heber menatap Athena, seolah ingin menelannya. Aku memberitahumu Athena, aku belum selesai denganmu hari ini tentang masalah ini. Ekspresi marah dengan tangan di pinggul membuat Athena tersenyum tipis. Dia berbalik untuk melihat Qin Yichen. Saya pikir dia mungkin belum mengerti bahwa kemarahan tidak membantu apapun. Setelah sedikit jeda, dalam waktu singkat ini, Athena telah datang ke sisi Qin Yichen dan dengan lembut memegang lengannya. Saat berbicara dengan Qin Yichen, bahkan suaranya sedikit melunak. Bagaimana menurut Anda? Punggung Qin Yichen tiba-tiba terasa mati rasa. Orang baik, seperti yang diharapkan kalimat itu benar. Athena tersenyum, hidup dan mati tidak dapat diprediksi. Kalimat ini langsung menempatkannya di depan dua dewa utama. Salah satunya adalah Athena, Dewi Kebijaksanaan, sebuah eksistensi yang tidak boleh tersinggung. Yang lainnya adalah Hebo, Putri Zeus,
yang juga sangat terhormat, dan orang biasa tidak dapat membantunya sama sekali. Apapun yang Anda pilih, konsekuensinya sangat serius. Jika tidak satu pun dari dua opsi ini adalah pilihan yang baik, Qin Yichen juga tahu pikiran Athena. Setidaknya dia memilih untuk berdiri di sisinya dan bisa mendapatkan perawatannya. Adapun heboh, itu karena medan bintang antara dia dan Ares, Dewa Perang, terlalu jauh. Bahkan jika dia memiliki hati, dia tidak berdaya. Terlebih lagi, sebelum heboh berpikir untuk tidak menguntungkan Qin Yichen tidak akan memilih orang seperti itu sebagai sekutunya. Mengeluh ke Athena diam-diam. Kamu memaksaku untuk membuat pilihan. Jangan berlebihan, atau itu tidak akan berakhir dengan baik. Suara transmisi suara Athena tiba-tiba berubah dari manis menjadi marah. Bisakah kamu menolong? 4 kata yang sangat sederhana secara langsung membuat Qin Yichen menyerah pada gagasan penyesatan. Tanpa daya mengangkat tangannya. Menurutku Athena benar. Kemarahan benar-benar tidak membantu semuanya. Itu hanya membuat segalanya lebih membingungkan. Namun, pada usia Anda, sebenarnya, Anda tidak bisa mengendalikan emosi Anda. Itu juga hal yang sangat normal untuk dibersihkan. Qin Yichen hanya bisa menjadi bajingan yang fasih di antara dua orang. Kedua wanita ini, siapapun yang memprovokasi mereka, akan berakhir menyedihkan. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, dan ada kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya di benaknya, tentang kemungkinan kematiannya berikutnya. Heboh memelototi Athena, memelototi Qin Yichen lagi, dan berkata dengan transmisi suara. Minta maaf di kuilku besok, aku tidak akan peduli padamu hari ini. Qin Yichen menghela nafas lega. Di depan Athena, heboh seperti anak kecil, tetapi dia masih memiliki alasan dasar, mengetahui bahwa dia dipaksa untuk membantu. Setelah diam-diam setuju, Qin Yichen melambaikan tangannya. Jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, aku akan kembali dan berbicara dengan Zeus. Setelah pindah dari Dewa Besar Zeus, Qin Yichen menoleh dan pergi, tidak memberi keduanya kesempatan atau waktu untuk bereaksi sama sekali.